Gabriel Johannes Wilhelmus Manek SPD, Imam Pribumi pertama dari Nusa Tenggara. Putra asal Pulau Timor ini menjadi uskup pribumi pertama dari Nusa Tenggara. Ia mengakhiri karya pelayanannya di negeri Paman Sam USA. Saat ini jenazahnya disemayamkan di biara pusat Putri Renya Rosari Lebau Larantuka. Mantan uskup Larantuka dan pendiri tarekat Putri Renya Rosari ini sedang dalam proses beatifikasi. Siapakah dia dan bagaimana kisah karyanya di masa yang lalu? Tanggal 19 Oktober 2023 jadi momentum penting bagi hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek SPD. Hari itu secara terbuka dan resmi gereja lokal Keuskupan Larantuka tahu bahwa dimulailah proses penyelidikan untuk beatifikasi hamba Allah Uskup Gabriel Manek, bertempat di Gereja San Juan Lebau Larantuka. Uskup Larantuka Monsinyur Franciscus Kopong Kung PR memimpin perayaan Misa Kudus menandai dimulainya proses beatifikasi. Hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek, uskup pertama Keuskupan Larantuka ini terdokumentasi memiliki berbagai kekayaan spiritual yang menjadi keutamaan semasa hidupnya. Jenazahnya yang dikebumikan 18 tahun silam di Amerika Serikat itu ditemukan masih utuh ketika makamnya dibuka tanggal 14 April 2007 yang lalu. 18 tahun dalam kubur tanpa proses pembusukan menjadi salah satu mukjizat yang patut diperhitungkan. Sebab secara normal setiap makhluk hidup termasuk manusia akan memulai proses pembusukan sejak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Di hadapan umat yang memadati gereja paroki San Juan Lebau tanggal 19 Oktober 2023, Sekretaris Jenderal Keuskupan Larantuka RD Ancis Kuelaga PR membacakan nula osta dari takhta suci untuk hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek. Uskup ini telah dihormati dan diakui hamba Allah karena memiliki semangat dan pelayanan sebagai servi Dei. Beberapa tahun silam sempat beredar informasi tentang beatifikasi Monsinyur Gabriel Manek. Seliweran informasi semacam ini jadi tanda bahwa umat Katolik punya kerinduan besar agar salah seorang imam yang berkarya di tanah misi Flores memperoleh gelar kudus. Terhadap kerinduan umat ini, Vikjen Keuskupan Larantuka RD Gabriel da Unto da Silva menjelaskan bahwa keputusan beatifikasi ada di tangan takhta suci Vatikan. Pertimbangannya adalah temuan-temuan menakjubkan dan luar biasa yang mesti diverifikasi oleh lembaga kongregasi pegelaran orang kudus. Misalnya kesaksian-kesaksian dan mujizat kesembuhan. Sejak tanggal 19 Oktober 2023 telah ada kepastian terhadap kerinduan itu. Sebuah langkah maju bahwa keputusan yang ada di tangan takhta suci itu kini terjawab. Takhta suci telah memberikan keputusannya
dan karena itu terbuka proses menuju beatifikasi. Sejak menerima nola usta dari Takhta Suci Vatikan, Uskup Larantuka membentuk komisi khusus untuk mulai bekerja melakukan penyelidikan. Hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek lahir di Lahurus, sebuah kampung kecil di Pulau Timor, wilayah Uskupan Atambua pada tanggal 18 Agustus 1913. Ia lahir dan diberi nama Tionghoa Lai Chong Si oleh kedua orang tuanya. Sehari kemudian, tepatnya tanggal 19 Agustus 1913, Lai Chong Si kecil ini dibaptis dan diberi nama Gabriel Johannes Wilhelmus Manek. Namun sejak bayi, ia telah menjadi seorang anak piatu, sebab beberapa saat setelah kelahirannya, ibunya meninggal dunia. Selanjutnya, bayi kecil Gabriel Manek diangkat oleh adik dari ibunya, Marie Bete Belak, istri dari Don Caetanus Sirimanda Costa, yang adalah Raja Kerajaan Vialaran Timor. Dengan demikian, masa kecil hamba Allah ini berada dalam lingkungan Kerajaan Vialaran. Ketika berusia 7 tahun, tepatnya tahun 1920, ia mulai menempuh pendidikan dasar di Sake School Halilulik dan berhasil ia tuntaskan tahun 1926. Dari Halilulik, perjalanan petualangan mencari ilmu membawanya ke Tanah Flores, yang kemudian menjadi rumahnya yang kedua. Sekolah guru menjadi tujuannya ke Flores. Namun di tengah jalan, panggilan Tuhan membawanya ke arah berbeda. Di Tanah Flores, ia bukan masuk sekolah guru, tapi ia masuk seminari, pendidikan calon imam di Flores yang baru dirintis oleh misionaris Serikat Sabda Allah, tepatnya di Seminari Menengah Sika. Ia menjadi salah satu seminaris angkatan pertama di seminari ini yang kemudian pindah ke Todebelu Mataloko. Tanggal 16 Oktober 1933, atau 6 tahun setelah pendidikan di seminari, ia masuk novisiat Serikat Sabda Allah di Mataloko. Di sanalah ia mengikrarkan kaul pertamanya sebagai calon imam SPD tanggal 16 Januari 1936. Setahun kemudian, tepatnya 17 Januari 1937, ia memulai studi filsafat di Ledelero. Setelah 3 tahun menempuh studi filsafat, ia mengikrarkan kaul kekal pada tanggal 15 Agustus 1940. Selanjutnya tanpa halangan, ia menerima tabisan imamat pada tanggal 28 Januari 1941 bersama salah seorang sahabatnya, Pater Carolus Kalebale SPD. Keduanya tercatat sebagai imam SPD pribumi pertama. Paroki Santo Mikael Nita tercatat dalam riwayat hamba Allah sebagai paroki pertama karyanya sebagai imam. Berselang setahun, tepatnya tahun 1942, Jepang memulai penjajahannya di Tanah Flores. Awal masa kelam Gereja Katolik Flores. Semua misionaris diinternir di Makassar. Tuhan telah menyiapkan segalanya dalam diri Gabriel Manek.
ketika para misionaris Belanda diinternir, telah ada 2 orang imam pribumi di tanah misi Flores, Pastor Gabriel Manek SPD dan Pastor Carolus Kalebale SPD. Selama masa pendudukan Jepang, Imam Muda Gabriel Manek menjadi imam satu-satunya yang melayani seluruh Flores Timur, Pulau Solor, Adonara, Lembata, Alor, dan Pantar dengan jumlah umat Katolik sekitar 72.000. Ratusan orang diantaranya adalah para penderita kusta yang telah dibuang oleh serdadu Jepang ke Tanjung Suba di Pulau Lembata, NTT, yang kini dikenal dengan sebutan Tanjung Naga. Untuk berkeliling di tanah misi kepulauan ini hanyalah dengan berjalan kaki atau menunggang kuda. Semangatnya tak surut menapaki pulau-pulau ini dari kampung ke kampung, menuruni lembah dan mendaki bukit. Hanya satu tekad dalam dirinya, agar Injil diwartakan dan semakin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Di kemudian hari, Uskup Larantuka Monsignor Darius Enggawa SPD menyebut medan di Lembata dengan sebutan pulau dengan bukit yang berlapis-lapis. Itulah tanah misi yang dilalui misionaris perdana Gabriel Manek SPD ketika medan masih sangat sulit. Pada masa kelam penjajahan Jepang, semua orang kusta di kampung-kampung dibersihkan. Mereka ditangkap, digiring pergi dari kampung halamannya, memisahkan mereka dari sanak keluarga, dan diasingkan di sebuah padang kering dan tandus di Tanjung Naga, Pulau Lembata. Sebuah tanjung dengan sejuta tantangan pemusnah kehidupan. Di tanjung kering dan gersang ini, Jepang tanpa kemanusiaan menginginkan para penderita kusta itu meninggal bagai anjing kelaparan. Serdadu Jepang melarang siapapun untuk mengunjungi orang-orang kusta itu, apalagi mensuplai air dan bahan makanan. Di sanalah, di Tanjung Gersang itu, para penderita kusta hidup di semak belukar di antara batu cadas yang garang. Mereka bertahan hidup dengan cara berebutan umbi-umbian hutan, dedaunan dan buah-buahan hutan bersama babi hutan dan rusa. Keganasan tentara Jepang tak membuat gentar Pastor Muda Gabriel Manek. Tanpa ragu ia minta izin kepada komandan Jepang untuk mengunjungi dan melayani para penderita kusta di tanah buangan Tanjung Naga. Ia cuma ingin mendengarkan keluh kesah dan menjadi bagian dari penderitaan mereka. Ingin mendengar pengakuan mereka yang terasing jauh dari keluarga, dalam keadaan sakit dan menanti ajal menjemput. Imam Muda Gabriel Manek ingin agar jika harus menghadapi ajal pun, mereka tetap merasa berharga sebagai manusia yang masih ditemani sesamanya. Serdadu Jepang mengizinkan, tapi cuma cukup untuk sekali. Namun oleh cintanya yang sangat tulus, Pastor Gabriel Manek SPD diam-diam ke Tanjung Naga beberapa kali. Suatu saat ketika ia berada di tengah-tengah orang kusta di Tanjung Naga, sampannya dibakar oleh tentara Jepang. Hal itu tak menyurutkan semangatnya. Ia tak gentar terhadap intaian tentara Jepang.
Dan tibalah saatnya, suatu hari di tahun 1943, ketika ia datang lagi ke Tanjung Naga, serdadu Jepang menangkapnya. Matanya diikat dengan kain hitam, lalu dibawa pergi dari sana. Dalam proses tawanan tentara Jepang, ia merasa sedang digiring melewati sebuah terowongan gelap. Di sana ia disekap dan disiksa dengan berbagai cara. Ia dituduh sebagai mata-mata tentara Belanda. Dalam tawanan di kegelapan terowongan selama kurang lebih 2 minggu, ia cuma pasrah dan terus berdoa. Jepang akhirnya sadar bahwa ia bukan mata-mata Belanda, melainkan seorang imam Katolik yang hanya ingin melayani orang-orang kusta di tanah buangan itu. Buku Sejarah Keuskupan Larantuka mencatat bahwa ketika menjalani pelayanan sebagai uskup vikariat Larantuka, Monsinyur Gabriel Manek mendirikan kongregasi Putri Renya Rosari pada tanggal 15 Agustus tahun 1958. Dan setahun kemudian, ia menunjukkan hormatnya kepada para penderita kusta dengan mendirikan rumah sakit lepra di Lewoleba. Rumah sakit ini lahir dari pengalaman perjumpaannya dengan Kristus yang terbuang di Tanjung Naga. Hingga kini masih disaksikan di sana, di kota Lewoleba, rumah sakit Santo Damian, tempat pelayanan bagi sama saudara yang menderita kusta. Dari Larantuka, Imam Muda Gabriel Manek SPD pernah kembali ke tanah kelahirannya di Lahurus. Ia diangkat menjadi pastor rekan di Paroki Santo Petrus Lahurus tahun 1946 sampai 1950. Bersamaan dengan itu, ia terpilih sebagai anggota Parlemen Negara Indonesia Timur dari Partai Katolik Indonesia untuk ikut menyuarakan kebutuhan rakyat yang tertinggal dalam pembangunan. Tanggal 25 April tahun 1991, Pastor Gabriel Manek SPD ditabiskan menjadi uskup di Gereja Katedral Ratu Rosari yang Maha Kudus di Larantuka oleh Monsinyur Henricus Leven SPD, didampingi Vikaris Apostolik Semarang Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SY dan Vikaris Apostolik Atambua Monsinyur Yakobus Pesiars SPD. Monsinyur Gabriel Manek menjadi uskup pribumi kedua setelah Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SY. Buku Sejarah Keuskupan Larantuka mencatat di sana bahwa sebagai uskup pertama dimulailah pembangunan Istana Keuskupan Larantuka di Bukit San Domingo. Rumah ini masih ditempati uskup hingga saat ini. Sebagai uskup, ia memilih moto Maria Protogente, di bawah perlindungan Maria. Pemilihan moto ini banyak diinspirasi oleh refleksi pengalamannya pada masa-masa sulit penjajahan Jepang bersama umat di Keuskupan Larantuka. Dengan ini, Uskup Gabriel Manek menempatkan Vikariat Apostolik Larantuka di bawah perlindungan Santa Maria Ratu Rosari. Wilayahnya meliputi Flores Timur, Pulau Adonara, Solor, Lembata, Alor, dan Pantar. Dari surat-surat gembalanya ditemukan bahwa sebagai uskup pertama di Keuskupan Larantuka, ia melakukan banyak hal. Di antaranya ada 3 hal yang menonjol.
Pertama, meletakkan strategi pastoral Keuskupan Larantuka, yakni pembentukan jemaat melalui kontas gabungan, yang kemudian jadi cikal bakal berkembangnya kelompok umat basis. Hal kedua adalah mendirikan Kongregasi Pribumi Putri Renya Rosari Larantuka tanggal 15 Agustus 1998. Hal penting ketiga adalah mendirikan Rumah Sakit Kusta Sant Damian di Lewoleba pada tanggal 13 Juli 1959 untuk menjawab kebutuhan ratusan penderita kusta eks pengasingan Tanjung Naga. Ketiga karyanya ini masih ada hingga saat ini. Dari Larantuka, uskup pribumi kedua di Indonesia ini beralih ke Ende. Ia diangkat sebagai uskup Keuskupan Agung Ende pada tanggal 3 Januari 1961 oleh Paus Yohanes ke-23. Sebagai uskup agung, ia melakukan gerakan Indonesianisasi di wilayah Keuskupan Agung Ende. Sejarah mencatat juga bahwa pada masa kegembalannya di Keuskupan Agung Ende, Flores menghadapi situasi politik dengan masuknya Partai Komunis Indonesia di Flores yang berpusat di Maumere, wilayah Keuskupan Agung Ende. Menghadapi realitas politik ini, ada dua kebijakan yang dia ambil. Pertama, menyiapkan para politisi awam Katolik untuk ikut berperan dalam dunia politik. Kedua, menggunakan suara kenabiannya melalui surat-surat gembala yang menegaskan keberpihakan gereja pada masyarakat kecil. Fokus seruannya untuk menegakkan keadilan dalam asas cinta kasih. Pada masa dan tahun-tahun menjadi uskup agung Ende, berlangsunglah Konsili Vatikan II yang membawa banyak perubahan bagi gereja sejagat. Pada konsili penting ini, ia mewakili para uskup dari Indonesia untuk berbicara tentang gerakan ekumene dalam gereja. Dari Ende pula, hamba Allah Gabriel Manek memulai masa-masa yang kelam. Dikutip dari riwayat hidupnya bahwa tidak semua perjuangannya yang baik diterima, apalagi diakui oleh sesama saudaranya. Konflik demi konflik terjadi. Penolakan demi penolakan datang dari sama saudara seordonya SPD. Dalam banyak hal dan kesempatan, ia berjalan sendiri dalam derita dan kesunyian. Ia menulis kepada pimpinannya, Superior Jenderal SPD, agar dicarikan seorang psikiater untuk membantunya. Akhirnya, demi kebaikan gereja, khususnya gereja Flores, ia mengundurkan diri dari jabatannya atas persetujuan pimpinannya di Roma. Tepatnya tanggal 19 Desember 1968, ia menerima surat pembebasan dari takhta suci. Permohonannya dikabulkan. Ia kemudian menuju ke Amerika Serikat untuk berobat. Di sanalah ia melewati hari-hari hidupnya untuk berdoa dan melayani kaum papa miskin. Di negeri Paman Sam, ia hidup sebagai uskup emeritus dan juga orang sakit yang berobat ke luar negeri. Meski demikian, ia tetap melayani umat di beberapa paroki. Antara lain, 10 tahun menjadi direktur spiritual untuk suster-suster Hati Kudus Yesus di Denver. Hari-hari hidupnya ia abdikan juga bagi kemuliaan Tuhan, antara lain menaruh perhatian besar dan pelayanan rohani bagi orang-orang suku Indian yang termiskin di Amerika, negara adidaya itu.
Tak segan ia berjalan ke sana, menghampiri mereka di pemukiman kumuh, berjumpa dan berbagi penghiburan di tempat mereka yang terbilang sangat rendah. Ia kemudian mengakhiri karya dan hidupnya di Amerika, rumah terakhirnya di dunia ini setelah misi Flores. Ia dipanggil Tuhan tanggal 30 November 1989 di Denver dan dimakamkan di Techni, Chicago. Walau sudah meninggal dunia dan dimakamkan di negeri Paman Sam, dari Larantuka, tarekat religius PRR yang ia dirikan senantiasa memanggil pulang kehadirannya di tengah karya-karya mereka. Pimpinan PRR dan seluruh anggota bertekad untuk memulangkan tulang belulang ataupun debu tanah Bapak Pendiri ke Indonesia. Permohonan izin dan persetujuan Superior Jenderal SPD pun dikabulkan. Tepatnya tanggal 14 April 2007, makam hamba Allah Gabriel Manek dibongkar. Sebuah pemandangan yang tak terbayangkan sebelumnya pun terpampang di depan mata. Ketika makam terbuka, tampaklah bahwa jenazah Bapak Pendiri masih dalam keadaan utuh seperti 18 tahun silam memasuki makam tersebut. Hari berikutnya, tanggal 15 April 2007, jenazah hamba Allah yang masih utuh itu diterbangkan ke Indonesia. Setelah melewati perjalanan panjang, hari Rabu tanggal 25 April, jenazah hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek SPD yang berbaring 18 tahun di tanahnya suku bangsa Indian itu kembali disemayamkan di Larantuka, tepatnya di Biara Pusat Putri Renya Rosari di Lebau. Ia pergi saat itu dalam keperihan batin, namun tetap dalam kesabaran dan pengampunan. Kini ia kembali ke tengah keluarga besar Putri Renya Rosari, keluarga Maria yang ia rintis bagai sebutir biji sesawi 50 tahun silam. Di kapela khusus tempat jenazahnya disemayamkan itulah kini menjadi tempat bagi umat Katolik di kota Larantuka dan sekitarnya datang berdoa dan menumpahkan segala beban, kegembiraan, dan harapan-harapan mereka. Terdorong oleh berbagai pengalaman rohani melalui kehadiran dan doa-doa hamba Allah Gabriel Manek, maka pada Kapitel 8 Kongregasi PRR di bulan Desember 2020 memutuskan untuk mengajukan proses beatifikasi pendiri PRR hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek. Takta Suci Vatikan akhirnya mengabulkan dan mengeluarkan nula osta untuk hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek yang diberikan kepada Uskup Larantuka Monsinyur Franciscus Kopongkung. Penyelidikan pun telah dimulai yang ditandai dengan perayaan Misa 19 Oktober 2023 silam di Gereja Paroki San Juan Lebau. Kita mendoakan proses penyelidikan. Semoga dari tanah misi Flores hadir seorang kudus, Monsinyur Gabriel Manek SPD. Tuhan memberkati.